Ya. Maka siapapun suami yang ridho atas istrinya memampangkan auratnya kepada orang lain, kepada anaknya dengan gaya yang modern, ia bangga. Sebelum anak dan istrinya digoreng di neraka, dia akan digoreng lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin naqdah, amma ba'd. Al-Mukarramin, mobil khusus Presiden Isbat Bapak Kiai Haji Khotim Ali Makmur Kemahripa Lojinawi serta Sehibal Bait panjenenganipun Bapak Kim Jari dan Bapak Panitia seluruhnya yang berbahagia. Yang pertama, apresiasi bahwa di kegiatan ini ada yang berakikah Siti Ngaisyah bin Muharram. Mugi-mugi sesuai dengan prosedural apa yang telah banyak diceritakan oleh ulama-ulama besar. Di antaranya pun wonten ing kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam bahwa akikah yang pertama fungsinya li ihya'i sunnati Rasul, menghidupkan kembali, menapaktilasi perilaku-perilaku yang telah pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Tiang kekah insyaallah kalau niatnya lillahi taala dia masuk dalam kategori muhibbir Rasulillah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kullu maulidin marhunatun bi haqiqatihi ila lam yungak lam yanfa yaumal qiyamah. Anak yang diakekoi niki kelak akan bisa memberikan pertolongan atau syafaat di yaumal kiamat, di mana kita berkumpul jutaan manusia rasanya dalam kondisi yang khawatir susah akan nasibnya. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat dari kekasnya sebagai guide untuk dipertemukan dengan orang tuanya. Betapa bahagianya luar biasa. Panjenengan makanya haji kita karo bojone 5 jam tangisan, geleweran, begitu ketemu nangisnya malah banter. Tapi bukan nangis susah, tapi nangis senang. Milo mugi-mugi sesuai prosedural dan banyak boten kaula waos. Kaping kali apa yang disampaikan oleh Pak Khotim itu adalah sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Kita semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Wa kunu ma'as shodiqin, dan hendaknya bersamalah bapak shodiqin. Mula ado-ado shodiqin nang nambut digoleti. Tapi malah wonge umpetan. Wa kunu ma'as shodiqin iki tafsirannya ay wa kunu fid dunya ma'ahlil wilayatillahi wa ta'atihi. Kita hendaknya bisa berkumpul dengan orang-orang yang orang itu memang orang yang taat, orang yang melaksanakan dawuh dari Gusti Allah. Takunu ma'as shodiqin fil jannah. Kalau kita bisa berkumpul dengan orang-orang shodiqin, kelak kita pasti akan dikumpulkan reuni besar kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Milo penting sangat bahwa berteman dengan orang-orang yang baik ini bukan hanya memberikan pelajaran penting kemudian merentek karakteripun. Ngapunten kula sanjang karakter segala macam ben ora ditiru nang Ki Mahfud. Anu ora sekolah niku sih. Sebab ayat yang harus kita pegangi al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din ngadubun. Pertemanan yang kita bangun kelak di yaumal kiamah satu sama lainnya saling bermusuhan. Ini tafsirannya bahwa al-akhilau fi maksiatillah. Berteman dengan orang yang orang itu tidak mengajak kebaikan. Berteman dengan orang-orang yang sekiranya niki dadekaken murkanipun Allah.
benjang semriko saling menyalahkan. Karena apa? Karena dosanya satu sama lainnya terus-menerus menempel menjadi dosa LM multi level marketing. Kalau kita bermaksiat, jangan sekali-kali berani mengajak orang. Karena pasti yang diajak kelak itu dosanya akan ditimpakan sebagai rasa ngaduun permusuhan. Sudah tidak ada teman lagi. Tapi kalau mengaji, ini harus mengajak orang. Karena apa? Karena mangat sodikin itu, setiap sesuatu di antara kita pasti nafi, memberikan kemanfaatan dan memberikan keuntungan, memberikan syafaat. Inna likulli mu'minin syafaatan. Setiap di antara kita insya Allah punya syafaat. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Allah kepada musonef memberikan manfaat kepada kita. Al-mas'alatu sadisah, masalah yang ke-6, wa ya anaruh hal tu'adu ilal mayyiti fi qabrihi waqta su'ali amla. Apakah ruh setelah keluar dari jasad kita telah dikembalikan lagi kepada jasad kita saat kita berada di kuburan atau tidak? Yakin di antara kita berimajinasi bahwa malaikat Israel adalah malaikat yang paling seram dan berat. Anwar saya turun apa-apa nih? Apa maning ibu? Terbayang oleh kita bahwa malaikat yang paling seram adalah malaikat Israel. Terbukti dalam setiap doa kita, Allahumma tawwil umurona, ya Allah panjangkanlah umur kita. Itu doanya orang waras. Kalau ibu doanya Allahumma tawwil zakarona. Berarti orang itu ingin dihindari dari kematian. Kalau dia ingin dipanjangkan umurnya, menghindari kematian, berarti dia takut pada mati. Kalau dia takut kepada mati, berarti takut kepada malaikat yang memproses kematian. Maka di sini ada sebuah hadis bagaimana bentuk malaikat Israel. Mudah-mudahan karena sudah diperkenankan di sini saat kita bertemu, dihilangkan ketakutan kita dan menjadi sahabat kita kelak pulang menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faqad kafana teman-teman nyukupi nang kita sapa Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amro hadhil mas'alati ing perkarane ikilah ruh dipun wangsulaken teng alam kubur wonten ing tubuhipun tiyang ingkang sampun bedah. Jangan tanyakan bagaimana yang sudah dibakar. Allah sangat mampu. Wa ahnana lan nyukupaken ing kita ngan kaulin ninggal ngan akwalinasi ninggal pendapat pira-pira menungso, pendapat yang mengatakan bahwa ruh itu tidak akan pernah dikembalikan sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Muhammad bin Hazm, Ibnu Hazm. Jadi ulama menjadi dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa ruh Ahlus Sunnah wal Jamaah akan dikembalikan lagi kepada mayit saat kita telah menghadapi dua malaikat yang mempertanyakan, yang memberikan BAP kita saat awal kita berada di alam barzah. Satu lagi mengatakan tidak, yaitu Muhammad bin Hazm. Haitsu soroha ilan sekiranya nyeritakan atau nerangkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat dadi lan baline mengkono ruh ilahi maring mayit. Faqala ngendika sapa Al-Bara bin Azib. Ngendika sapa sahabat Bara bin Azib. Sahabat Bara bin Azib menika termasuk sighar sahabat Nabi yang umurnya masih belia, masih muda sekali. Bahkan beliau pernah ikut mendaftar sebagai personil salah satu di antara anggota prajurit perang Badar, ditolak oleh kanjeng Nabi. Ditolak bersama putra sahabat Umar yang terkenal, yaitu Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat peraturan siapapun yang umurnya belum 15 tahun tidak boleh perang. Nah, ini sudah dilindungi oleh hak anak. Jangan sampai anak di bawah 15 tahun dipekerjakan.
Hati-hati di rumah, anak jangan disuruh untuk bersih-bersih rumah. Anda melanggar hak asuh anak. Ham anak. Lah, Al-Bara niki luar biasa, nggih. Dia walaupun kecil tapi cerdas, pinter sehingga dijuluki dengan Al-Faqih Al-Kabir. Orang yang fakih. Yang fakihnya, orang yang fakih itu mendalami agama, al-kabir seperti orang dewasa. Fakihnya itu menyamai orang dewasa. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 305 hadis karena kecil. Jadi memenangi kanjeng Nabi kurang lebih sekian tahun. Dan hadis yang tercatat di dalam Shahihain Bukhari Muslim, kitab yang paling tersoheh di dalam kitab-kitab hadis, sejumlah 22 hadis. Jadi kalau Al-Quran mutlak, ya kebenarannya absolut, universal. Sedangkan hadis ini ada urutan-urutan rankingnya. Yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Dawud, yang keempat Nasa'i, yang kelima Turmudi, yang keenam Majah atau Ibnu Majah. Ada berapa kang Ibu? Hafalkan 1 juta. 1. Ya. Dan Al-Bara bin Azib ini terkenal dengan nama Al-Bara karena beliau pernah memenggal 100 musuh dalam perang Yamamah. Nguber-nguber Musailamah al-Kadzdzab. Satu orang bisa membunuh 100 dalam satu kali perangan. Anwar Said mudah-mudahan urung tahu mateni wong urung. Urung bisa dipadakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kunauna sapa kita niku fi janazatin ing dalem ngormati jenazah di Baqil Farqad ing dalam kuburan Baqil Farqad. Fatana mongko tekona ing kita sapa Nabi fakon ngadamu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kongat nalan sapa kita aulahu ana ing kiwe tengene kanjeng Nabi. Ini sebuah kesopanan. Jadi Nabi datang semuanya berdiri, kemudian Nabi duduk, semuanya juga duduk. Apa khotum tokala pasti Nabi berbelas. Kana lar usina kaya-kaya ana ing atase kepala kita apa atairu manuk. Kita dalam kondisi yang rileks, seolah-olah di atas kita ada manuk yang sedang bertengger, menyanyi, berkicau. Ini luar biasa bagi penggemar-penggemar manuk. Mungkin kalau hadis ini diterapkan kepada Abah Masker alias Abah Jenggot, ka'anna ala ru'usina, kaya-kaya ing atase dhuwur kita apa al-hamamu darah. Jadi kalau di atas sudah ada darah, kabeh ilang kabeh, bojo rewel ora kemutan. Utang budet wis ora kelingan. Wa tekan Nabi ku yulhidu ngadepaken luangan to gawe nyapaken luangan sapa Kanjeng Nabi lagu maring mayit. Faqala maka ndika sapa Kanjeng Nabi amud billahi min adzabil qabr, aku berlindung kepada Allah dari siksaan kubur. Jadi siksaan kubur ini adalah benar-benar nyata, maka hukumnya bagi orang yang mengingkari menika kafir. Salah samarot, Kanjeng Nabi mengulangi 3 kali doa itu. Maka seketika kita berada di makam, ada tetangga kita yang dimakamkan, kita juga berdoa seperti doa yang disampaikan oleh baginda Nabi, a'udzu billahi min adzabil qabr. Sumakola maka ngendika sapa kanjeng Nabi, inal ada teman satune kawula iku ila kana nalikane ana sapa ngabdone kufi ikbalin ing dalem madhep minal akhirati maring akhirat min bimana ila wong kita minan kaputus minat dunya saking dunya ai isdat utawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nazarat maka temurun ilahi maring abdu nggih ngabda sapa sing temurun malaikat yang akan memperlihatkan atau menyaksikan perjalanan prosesi transisi dari alam maya kepada alam baka. Ka'anna wujuhahum kaya teman satu pira-pira wajah malaikat iku asam sukaya srenge, wajahnya berseri-seri bersinar menggembirakan. Mudah-mudahan malaikat-malaikat itu yang datang kepada kita. Fayajlisuna mongko padha lungguh sapa malaikat minhu saking abdumatul basari sejauh mata memandang. Ing dawane pandangan. Malaikat duduk di hadapan orang yang akan meninggal sejauh mata memandang.
Kalaulah orang yang sedang mati, sedang tidur, berarti malaikat itu duduk sampai kepada langit, ya, sampai kepada sejauh mata memandang. Ini ukurannya adalah mata sing waras. Sumayati umma kono teko sapa malakatul maut, sapa malakul maut, malaikat mati hatta bisa nggolunggu sapa malakul maut mindarasi ana ing sirah malakul maut. Kemudian setelah malaikat-malaikat yang akan menyaksikan kematian orang mukmin, barulah datang malakul maut, yang kemudian malakul maut itu disebut sebagai malaikat Misrail, yang diimajinasikan oleh kita, yang dibayangkan oleh kita, malaikat yang sangat seram duduk di atas kepala kita. Karena apa? Ruh itu saat dicabut keluarnya tidak melalui mulut, tapi melalui bun-bunan kita. Melalui bun-bunan kita. Maka sunnah bagi orang-orang Syafi'in, kemana-mana kepala kita harus ditutupi supaya awet ngumure. Malam-malam mengdengti ora gelem pelukan karo topian. Diinceng-inceng karo malaikat nih. Israil. Ya senajan nutupi karo ikat bulung maning dijimati di raja nganggo rajae dadu 5. Fayaqulu maka ngendika sapa malaikat Israil, ya ayyatuhan nafsut thayyibah urusila mahfuratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan menuju ridhonya. Luar biasa, Pak. Malaikat itu sangat kasih sayang kepada orang-orang yang mukmin, karena orang mukmin adalah orang yang terbaik daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang kelak akan kita alami. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyah. Pulanglah ke Tuhanmu dalam keadaan kau ridho kepadanya. Mardiyatin, juga engkau diridhoi oleh Tuhannya. Subhanallah. Datang dengan senang, yang menerima juga senang. Datang penuh dengan cinta, diterima dengan cinta. Cinta kita tidak bertepuk sebelah. Luar biasa. Sumaya ji umakonu diteka sapa malakatul maut, malaikat mati. Kala ndika sapa kanjeng Nabi fatah rusumung komentu apa an-nafsu at-thayyibatur ruh. Tasilu mili apa ruh kama tasilu kaya ulin mili apa al-qatratu tetesane banyu min fi sikoti, saking cangkeme wajah. Fi itu kalau sudah jatuh setelah huruf jar maknanya cangkem, ya. Kalau fi di awal biasanya maknanya ingdal. Fa akhadha, setelah keluar. Jadi keluarnya ruh orang mukmin ini akan sangat licin, akan sangat mudah, lebih mudah daripada air yang mengalir dari seretnya. Apalagi kalau sudah gelasnya kosong. Tapi ternyata gelas kosong tidak diperhatikan oleh panitia. Faidah kodah niki di maknanya apa kulo wadah belajar mawon. Hah? Faidah kodah mau ketekalane ngalap sapa malaikat mati. Sapa aku dah mau ngalap sapa malakul maut ha ing mengkono nafsit thayyibah. Faidah kodah mau ketekalane wis ngalap sapa malakul maut ha ing nafsat thayyibah, lam yadmuha ora ninggal ha ing nafsat thayyibah biya di dalam tangane malakul maut. Torfata ainin kelawan sakedepene roh hatta yahudah yang ngalap sapa malaikatun ka'anna wujuhum, malaikat-malaikat yang sudah menanti. Fayajnaluha mongko dadakan sapa ha ing nafsat thayyibah. Fayajnaluha mongko dadakan sapa malaikatun ka'anna wujuhum ha ing nafsat thayyibah ruh fi dalikal kafni dalam kono-kono kain kafan wa dalikal kunusilan mengkono wangen-wangen. Ternyata malaikat-malaikat yang duduk sejauh mata memandang telah mempersiapkan kain kafan dari surga dan pewangian-wangian yang luar biasa. Ruh yang sudah keluar dari jasad, yang sudah kasat mata saja tetap masih dibungkus, ditutupi auratnya. Apalagi ruh kalau masih menempel di dalam jasad, kok berani-beraninya auratnya diketon-ketonaken. Ada sebagian ngetonaken nang menganti tempatnya ibul menyanyi. Maka siapapun suami yang ridho atas istrinya memberikan
memampangkan auratnya kepada orang lain, kepada anaknya dengan gaya yang modern, ia bangga. Sebelum anak dan istrinya digoreng di neraka, dia akan digoreng lebih dahulu. Sepalangan nggih gadah putra jenengan ngedeng-ngedengaken ngaurat putra jenengan, bojone jenengan jengkel bentuk sepalangan itu. Harus soal mangke mboten purun menika sampun gugur kewajiban. Wa yakhrujulan mentu apa hanut minha saking nafsin an-nafsi at-thayyibah ka'adya bin nafsi miskin, kaya lebih bagus-bagusnya aromane misik, maka keluar saat ruh itu ditaruh di dalam kain kafan yang berwangi itu, keluar aroma yang paling wangi dari parfum. Wujidatkan ditemu apa-apa halawadil ardi ngatasin dhuwure bumi, minyak wangi yang paling nomor 1 sedunia. Keluar baunya dari ruh yang sudah ditempatkan di hanut, ditempatkan di kafan dan hanut yang dari surga itu. Kemudian kolang dikosop kanjeng Nabi fayas muduna moko padha munggah sapa malaikat yang duduk di depan orang-orang mukmin, ada malaikat rahmat. Mereka mengangkat jenazah yang sudah terkafani itu biar kelawan an-nafsat thayyibah. Fala yarawna biha hatta mongko ora padha ningali sapa mengkono malaikatun dia kelawan nafsat thayyibah ya ngalamalain arti ing atase golongane mengkono ngalamalain ing atase golongan malaikat sing malaikat. Mereka tidak memperlihatkan ruh kepada malaikat-malaikat yang ada, karena hampir semua tempat itu ada malaikat, ila qalu kecuali padha ngucap sapa malaikat ma hadar ruh ma iku sapa hadar ruh utawi kelaruh atau bukan bagus. Kemudian malaikat itu dilintasi bertanya, ruh siapa ini? Ruh siapa ini? Luar biasa. Apakah ruhnya ibul? Kok ngebul-ngebul? Fayaquluna maka padha ngucap sapa malaikatun fulan bin fulan bi asma'i bi ahsani asma'i kelan bagus-bagus asmane fulan alati mukono asma kanu kang ana sapa para malaikat ana iku samuna padha ngarani sapa malaikat buhi mukono fulan di dunia ing dalam dunia, maka dia sebut nama yang terbaik di dunia. Abah Kiai Haji jangan dulu Abah Kiai Haji Kholik ya, yang kelak besok akan ditahlili. Hatta yang tahu yang gue podo tumeka sapa malaikatun dia kelawan ruh utawa ar-ruh atau ibadah utawa an-nafsu thayyibah ila sama itunya sampai kepada langit dunia. Ruh itu dibawa terbang menuju kepada langit dunia. Fayastahtihuna podo monggo podo amrin buka sapa mengkono malaikat lahu krono areh ruh. Fayastahu monggo dibukakaken sapa lahu krono ruh. Faistaku mongko den buka karena pertama mongko den buka apa sama lahu krono ruh. Maka seketika mereka minta dibukakan. Lalu kemudian malaikat penjaga itu menanyakan, siapa yang datang? Ibu. Alhamdulillah dibukakan. Luar biasa. Karena apa? Bau yang melebihi aroma yang ada di bumi ini menyentuh dihirup oleh malaikat ya. Sehingga malaikat tahu bahwa ruh ini adalah ruh thayyibah. Faisainuhu mongko ngiring hu ing ruh sapa mingkuli samain. Sapa mingkuli samain saking saben-saben langit sapa mukribuha wong kang merek hai mengkono wong kang merek ha ing sama itunya ila sama maring langit alatisa langit kalihakan ngiring-ngiring apa langit ha ing mengkono sama itunya. Maka para malaikat-malaikat yang berada di situ melihat ruh yang baik akan diantarkan kepada langit yang kedua. Mereka terus mengiringinya terus. Maka sebetulnya bagi kita yang mau mengiringi perjalanan ruh yang akan dibawa kepada makbaroh kemudian sampai kepada tempatnya, Allah memberikan pahala yang luar biasa. Bagikan ia berinvest 1 gunung Uhud yang berupa emas. Bukan corek, bukan pere-pere, bukan teteh orek. Tapi sayang, 1000 sayang kalau keadaan posisi jenazah sudah jauh, kemudian ada penggokan, kita masing-masing pada menggok dewek. Ini memang ada kesalahan teknis. Yang terbaik kalau memang
mayat itu digotong, tidak memakai kendaraan, mayatnya hendaknya di belakang, para pengiringnya di depan. Karena apa? Karena para pengiringnya siap mengamankan mayat yang akan taruh, yang akan dibawa ke makam. Bila ada halangan, siap di depan. Lalu kemudian kalau yang paling di depan ini Bapak Kias Mungi, mungkin barangkali panitia penanya sudah grogi. Wah, yang nganter Kias Mungi, grogi. Ya. Sehingga pertanyaannya dipermudah, tidak penuh dengan wajah-wajah yang serem, tapi teksi nang arep daek ibul, alah bahaya nih. Ya, bahaya nih. Yang kedua dari sisi psikologisnya. Coba keluarga yang tertinggal bagaimana bahagianya kalau anaknya yang mati, orang tuanya yang mati, yang paling di depan itu para kiai. Pernahkah para kiai berada di barisan yang paling depan? Paling depan untuk pulang. Tetapi kalau memang mayit itu dibawa pakai kendaraan, ini posisi mayit di depan. Ya, kenapa? Kalau nanti posisi mayit di belakang, semuanya pakai kendaraan, sing buridet macet, dibegal, ya, macet. Begitu kendaraan berjalan jauh sekali. Niku teknik arep nang buri digawa Malang, digawa mudeng-mudeng yang bener napa-napa. Sunah memang caranya berjalan demikian, dan sunah posisi kepalanya di depan, ya. Posisi kepalanya mayit di depan, karena yang paling utama hendaknya ditaruh di depan. Kepala dengan kaki karo sikil, kira-kira cara jenengan mulia kepala apa mulia sikil? Mulia kepala, maka kepalanya di depan. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa saat ruh itu masuk ke langit yang pertama setelah dibukakan, fatusolli kullu malaikatin fis sama'id dunya. Semua malaikat-malaikat yang berada di langit itu, di langit dunia itu semuanya mensolati. Kemudian setelah mensolati dibawanya ke langit yang kedua, semuanya itu mengiringi. Kemudian masuk ke pintu kedua pun semua yang ada malaikat di situ mensolati, dan kemudian diiringi terus menerus sampai mayit itu dihadapkan kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yantahi hingga tumeka. Kemudian hatta yantahi hingga tumeka sapa, hatta yantahi hingga tumeka apa mengkono mayit biya kelawan hatta yantahi hingga tumeka sapa ngabdi napa sapa silah biya kelawan ruh, biya kelawan nafsu thayyibat ruh ila sama imaring langit altis alatio sangit alatio langit via kang tetap ing dalam mengkono langit sapa Allah Subhanahu taala. Begitu ya lafal Allah ya. Ya, karena ini Imam Ibnul Qayyim, jadi orang-orang salafi yang mengatakan bahwa Allah di atas dengan dalil-dalil ini tidak perlu menjadi pembatas di kita, karena kita tidak bisa menempatkan Allah seperti makhluknya. Allah berada di atas, kata kita di sana. Apakah itu benar? Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Allah yang membuat tempat, maka Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, kapan? Di mana Allah berada saat tempat itu dibuat? Ya, ini membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh makhluk. Berdirinya Allah tidak membutuhkan makhluk. Kita berdiri butuh sandaran. Allah tidak. Karena apa? Tempat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Secara ilmu biologi, dunia ini bulat, Pak. Bulat. Kalaulah sekarang kita berada di bawah, karena posisi kita adalah malam. Kemudian di Amerika masih siang, berarti di atas. Kemudian orang Amerika mengatakan, karena begini ya, orang Amerika di sini, kita di sini. Orang Amerika menghadap ke sana, kita menghadap ke sini. Kalau orang Amerika mengatakan, Allah di mana? Di sana. Kemudian kita bilangnya di sini apa di situ? Kalau kita ke sana berarti berlawanan. Paham nggak? Kayaknya orang pada paham. Nah ini Pak, biar jadi contoh Pak. Nah ini posisi. Ini orang Amerika di sini Pak, berdirinya begini. Orang Indonesia begini. Kepalanya ini di bawah. Menurut ini ya, begini. Ini kepalanya di bawah. Lah, kita bilang atasnya ke sini. Orang Amerika bilang atasnya ke sana.
Ya enggak? Kalau kita mengatakan Allah di sana berarti bersalahan atau bertentangan dengan apa yang kita sampaikan. Arahnya itu sangat berbeda. Maka biarkan ini menjadi catatan yang semacam ini. Fayaqulu moko ngendika sapa Allah Gusti Ta'ala, uktubu nulis yo sapa sira kabeh kita banget di ing catatan kawula ingsun. Fi ngiliyin ing dalem ngiliyin. Ngiliyin itu ada dua macam. Yang pertama ngiliyin surga ngiliyin, yang kedua ngiliyin adalah catatan amal-amal orang. Catatan amal-amal baik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada ngiliyin, ada kirtos. Ngiliyin adalah amal murni manusia. Amal pribadi, bukan amal sokongan. Kalau kirtos adalah catatan-catatan amal sokongan. Kita bertahlil, kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, kita bersedekah atas nama orang yang telah mati, itu ditulisnya bukan di ngiliyin, tapi di kirtos. Wa angiduhulan balekaken sapa sira hu ing mayit utawa ing ruh ilal ardi maring bumi. Yang dikendaki di sini, di bumi sini adalah di kuburannya. Di kuburannya dikembalikan kepada mayit. Fa inni mongko temen satune ingsun min hasaking bumi khalaqtun dadaken sapa ingsun hum ing makhluk utawa ing Bani Adam. Wa fi halan ing dalam bumi ungidu. Balekaken sapa ingsun hum ing mengkono-kono manusia utawa Bani Adam. Wa min halan saking bumi ukhrijukum. Ngetoaken sapa ingsun hum ing Bani Adam tarokan ukhra ing dalam ambalan kang meneh. Dari bumi kita diciptakan. Di dalam bumi kita akan dikembalikan, dikebumikan. Kemudian kelak di yaumul kiamah kita juga akan tumbuh kembali dari bumi. Walaupun bumi itu sudah diganti dengan bumi yang kelak. Tentu struktur buminya, lapisannya tidak seperti bumi ini. Kala ndika sapa kanjeng Nabi fatungatu mongko den balekaken apa ruhuhu, ruhe mayit fi jasadi dan jase mayit. Fayatihi kemudian datang ku ing mayit sapa malakane malaikat loro. Fayujlisani mongko nglungguhaken sapa malaikat loro ing mayit. Fayakulani mongko takon sapa malaikat loro. Di sini tidak digambarkan seramnya. Tapi mungkin ada yang biasa menalkin mayit. Kalau nggak salah Bapak Kiasmu ya kan Ibu ya. Hei Fulan bin Fulan, kamu akan didatangi dua malaikat. Yang malaikat itu disebut Munkar wa Nakir. Jangan takut mengeru-meru. Dulu sewaktu kita kecil digambarkan malaikat Munkar wa Nakir niki matane nggih sekendil nggih, matane sekendil sumure segentong. Pak. Coba kalau matanya sekendil apa mboten medeni. Lho ki urung ngerti ya, gembelengan marah-marahin maring wong sing lagi menghadapi malaikat medeni. Apa yang ditanyakan kata Kias Mungi takoni kowe arep ditakoni marrobuka sapa pangeranmu. Terus wama nabiyuka wama dinuka sapa apa agamamu, wama nabiyuka apa sapa nabimu, wama kiblatuka wama imamuka sapa imamu, wama kiblatuka sapa kiblatmu. Kemudian ditanyakan wama ikhwanuka. Itu pertanyaan yang populer. Pertanyaannya sering dibocor-bocorkan. Apakah itu benar? Mari kita bahas di sini pertanyaannya sama atau enggak. Fayakulani moko nakoni sapa malaikat loro utawa Munkar wa Nakir lahu maring mayit. Marrobuka betul. Man uti sapa iku rabbuka pangeranira. Fayaqulu moko ngucap sapa Abdul Rabbi Allah. Pangeran Rabbi uti pangeran ingsun iku Allah Gusti Allah. Kadang dalam pertanyaan itu ada yang langsung bisa jawab. Ya. Ada yang tidak bisa jawab. Yang bisa jawab itu pun ada yang hanya bisa menjawab satu pertanyaan. Ya, ada yang kemudian bisa menjawab semua. Lalu bagaimana? Yang tidak jawab ya tetap dinteni. Kalau itu orang mukmin. Tapi oleh caranya tadi dia lengen-lengaken, tutup gimbo kotak murah waras tutup. Pro. Mengatakan ajur, ngasih takone yo, marrobuka, kelingan urung kalian gepuk manik. Terus menerus 1 hari tidak tuntas, 2 hari. 2 hari tidak tuntas, 7 hari. 7 hari tidak tuntas, 40 hari. Terus menerus digepuki. Ya, sampai berapa? Sampai 1 tahun. Kalau 1 tahun sudah tidak bisa, sadaqallahul adzim, Pak. Nggih, Pak.
Ditanyakan Rabbi Allah Rabbi utai pangeran isinku Allah Gusti Allah fayakulani moko takon sapa malaikat loro lau marsul madinu kama utai apa iku dinuka agama nira fayakulu moko ngucap utawa jawab sapa mayit dini al Islam agamaku agama Islam fayakuluna lahu ma hadza rasul dongane fayakulani nggih moko padha ngucap sapa malaikat loro utawa fayakuluna padha ngucap sapa malaikat akeh mungkin kesuh nggih akeh pertanyaan sing ora bisa dijawab, malaikatnya pada teka. Ramung burung tak rewangi. Jadi hadise fayakuluna. Lalu maring mayit ma hadza rajulu ma uti apa? Pendapat sira. Hadza rajulu iku ikilah wong lanang ala di rajul. Bumi sakang den utus sapa rajul fikum ing dalam sira. Yang dikenaki rajul ini siapa? Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepadamu? Siapa laki-laki itu? Orang yang kita rindukan selama hidupnya itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaannya menjebak. Ternyata bocorannya dia asmungi tidak sesuai dengan lembaga survei. Tidak ada pertanyaannya wa mana biuka yang ditanyakan mahadza rajul alladzi bu'itsa fikum. Apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepadamu? Fayaqulu kemudian jawab, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Fayaqulani mongko padha ngucap sapa malaikat loro lahu mari rasul. Wa mangil muka wa malan utawi apa iku ngilmuka pengetahuan sira bihadza kalam ikla rasul. Apa yang kamu ketahui tentang baginda Nabi? Atau niki ngenjing sepalana nalkinya medan beda pakai. Gondarane aliran sesat sampean. Kayak wong Kertajaya. Wah, jangan menyebutkan nama apa. Fayaqulu mako jawab sapa mayit qara'tu kitab Allah. Qara'tu maca sapa itu kitab Allah ing Al-Qur'an. Maka sebisa mungkin bacalah Al-Qur'an walaupun tidak tahu artinya. Saya tidak bisa membaca, lihatlah Al-Qur'an. Karena dengan membaca dan melihat ini akan memancarkan sinar yang kemudian sinar itu masuk di dalam hati, membersihkan sifat-sifat yang terjelek. Kalau sifat-sifat yang terjelek di dalam hati niki sampun bersih dengan sering membaca Al-Qur'an, sering melihat Al-Qur'an, maka sinar iman ini akan bisa memancarkan kepada mulutnya. Karena apa? Pancaran hati yang kemudian direfleksikan melalui saraf dan masuk kepada mulut, maka mulut itu pasti akan berkata dengan perkataan yang baik. Kalau hati itu memancarkan cahaya. Jika cahaya ini kemudian refleksinya kepada kaki, pasti kaki ini akan melangkah pada perbuatan atau pada sesuatu yang baik. Lu nek, mohon maaf, nek sikilen jenengan, sikil apa ceker nggih? Nek cokoren jenengan iki nggo gawe nonton dangdut lebih sregep daripada masjid, naudzubillah min dzalik. Berarti bukan sinar dari sinar keimanan, tapi sinar belis sing rosak ngrewangi mari sikile jenengan. Niki hati-hati, Pak. Apakah hati kita sudah bersih sehingga bisa mengeluarkan sinar yang kemudian terrefleksikan dalam ucapan, dalam tingkah laku, dalam kegiatan kita? Tinggal melihat perilaku kita. Ya. Karena hati yang bersih pasti akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Baginda Nabi sudah mengingatkan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat. Nabi itu mengatakan kepada kita, ingat apa yang diingat? Inna fil jasad, di dalam jasad kita mudghah, ada segumpal darah. Idza soluhat, jika segumpal darah itu baik, soluha kulu jasad, seluruh organ kita baik. Untuk menilai kebaikan hati seseorang itu sangat mudah. Lihatlah ucapannya dan perilakunya. Kalau ucapan dan perilakunya baik, pasti hatinya baik. Ingat bahwa orang semuanya akan dihinakan, dihancurkan, pulang kepada Allah. Kecuali ilaman atabi qalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nanti bagaimana orang-orang kafir akan diporak-porandakan nyawanya. Mungkin pada pertemuan depan, mungkin dengan penasaran, di pertemuan depan kita bisa datang kembali. Siap datang bosan? Si kita siap, masih ada saya, si panas, si ngesuk ya bulan. Mudah-mudahan kesiapan kita direwangi kalian taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Istirahat.